Yang penting kita tidak berbuat jahat. Jadi neither nor. Saya nggak berbuat baik, tapi saya juga nggak berbuat jahat kok, ya kan? Tidak bisa kita tidak berbuat baik, tetapi kita tidak berbuat jahat. Tidak bisa. Yang Tuhan mau, waktu apa yang diperintahkan itu harus tepat saudara lakukan. Itu artinya saudara harus seperti itu. Tidak bisa. Aku di tengah-tengah, tidak bisa. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. The only statement, the only option, the only choice supaya saudara menjadi orang yang tidak membenci Tuhan adalah harus. Katakan sama-sama. Katakan sama-sama. Harus dilahirkan kembali. Tidak bisa, tidak. Tidak bisa, itu buat Pak Ferdi aja deh dilahirkan. Itu buat Pastor Frans aja deh dilahirkan kembali. Saya enggak. Saya masih enjoy begini. Yang penting saya tidak berbuat, saya tidak usah dilahirkan kembali Pak Ferdi. Saya penting tidak berbuat jahat. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu membenci aku. Dan waktu kamu membenci Tuhan, ada keturunan ketiga dan keempat yang pasti nempel. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, harus dilahirkan kembali. Bagaimana dilahirkan kembali? Di dalam roh. Di dalam roh. Roh saudara dan saya harus kita dilahirkan kembali. Kita harus benar-benar hidup di dalam roh. Hidup bersekutu dengan Bapa. Roh Tuhan ada di dalam kita. Bapa dan aku ada bersama-sama dengan kamu di dalam roh. Hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Nah, saudara nggak ngerti. Nikodemus aja nggak ngerti. Lihat saya melihat Nikodemus. Dong saudara, kita belajar hari ini. Lihat Nikodemus. Oke? Buka bersama saya. Tadi kita kembali ke Yohanes. Haleluya. Haleluya. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 7. Oh jangan ayat 7 dulu. Yohanes 3 dulu, saudara buka. Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3 dulu, saudara. Where is John? Oke. Ya. Ayat ke-8 Tuhan ngomong gini, saudara, supaya nyambung dari yang tadi, supaya saudara mengerti. Kan Tuhan bilang satu statement yang luar biasa. Tuhan katakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tuhan kembali mengingatkan kepada kita satu hal yang sangat penting, satu hal yang Tuhan mau tekankan, tapi saya tidak mau jabarkan ayat ini. Yang saya mau jabarkan tentang Nikodemus, karena Nikodemus sama seperti saudara-saudara, tidak ngerti. Tapi Tuhan bilang ini, demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, sama seperti saudara menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Engkau pengajar Israel, engkau orang Kristen, tapi engkau tidak mengerti bahwa engkau tentang hal-hal itu, bahwa engkau yang dilahirkan kembali bukan di tubuh, bukan di jiwa. Seringkali orang Kristen pikir setelah kita ikut satu meditasi, saudara ikut satu hal yang namanya dengarkan satu musik, atau saudara ke spa, pulang dari spa, itu seperti rasanya dilahirkan kembali. Saudara pernah ke spa, saudara? Wah, kalau saudara ke spa, saudara kasih Tuhan. Saya pernah baca satu spa yang ada di Thailand, saudara, namanya Banyan Tree, saudara, ya. Saudara pernah dengar namanya Banyan Tree? Ya, ada di Thailand. Saya belum pernah ke situ, saudara. Tapi saya baca dan ceritanya di spa itu sesuatu yang luar biasa, mendetil, sehingga saya waktu baca itu bisa merasakan. Dikatakan begitu dia masuk ke spa itu, saudara. Dia masuk ke dalam spa itu, saudara. Jadi setiap klien yang masuk ke dalam spa, ini spa mahal, saudara. Ini bukan spa murahan, tapi spa yang luxurious, benar-benar yang didesain untuk orang begitu masuk tuh keluarnya bisa tenang. Begitu dia masuk, dikatakan saudara kasih Tuhan, itu lorongnya aja, saudara, kiri kanannya udah satu gemercik air. Terus lampu-lampu yang dipasang itu bukan cuma lampu neon, lampu sorot, enggak. Itu lampu-lampu yang dipasang itu sesuai dengan kenyamanan sen. Saudara pernah dengar namanya sen?
ZZIN, iya, whatever namanya itu, pokoknya sen, bukan lampu sen. Oh, jadi di spa ada lampu sen, belok kiri, belok kanan, enggak, supaya bisa tenang, bunyi krici. Nah, terus begitu masuk dalam, saudaraku, dia udah dipasang satu menu di spa itu, saudaraku. Ini mau di spa, dilulurnya dengan apa? Ada yang dilulur dengan honey, ada yang dilulur dengan Chinese herb. Nggak dikasih harganya dulu, saudara. Dia takut begitu kan, dia kasih harganya, spanya hilang. Pokoknya dikasih indahnya dulu, saudara, dikasih Tuhan ya. Atau dilulur dengan telur, saudara. Gimana dilulur sama telur, habis itu dipanggang, saudara. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita, dia masuk ke ruangan spa-nya itu, saudara, dikasih Tuhan dengan ada apa namanya, table gitu untuk spa, saudara. Di depannya satu jendela yang besar, melihat memandang indah ke depan, saudara. Terus begitu table-nya datang, saudara, dikasih Tuhan, massasiernya apa, pemijatnya. Ini jangan pikirnya enggak ya, ini spa yang baik, saudara, boleh datang. Tenang, jangan enggak kacau, enggak, spanya buyar semua, saudaraku. Ya tenang, saudaraku. Saudara situ dibuat tenang. Ini jiwa. Ini saya mau lagi cerita, ini yang terjadi dengan jiwa. Waktu saudara pikir ini lahir baru, bukan. Nah, dengan jiwa, saudara. Itu kalau saudara pilih madu, saudaraku, dia mulai ambil satu tempat, satu jar isi semua madu. Saudara berbaring tengkurap begitu, kemudian dia mulai dilulur dengan madu, saudara. Tenang, dia belum dibuka. Enggak. Terus kadang-kadang dikasih batu yang udah dipanasin, saudaraku ya. Batu mulai ditaruh, katanya di titik-titik yang bisa membuat saudara tenang. Sebentar mata saudara memandang jauh ke depan, saudara, kasih Tuhan. Indah semuanya. Bisa lama-lama jadi tertidur, saudara, kasih Tuhan. Rasakan terus mulai dilulur dengan madu, saudara, kasih Tuhan. Pelan, gerakannya juga. Dia tukang pijitnya bukan tukang pijit yang main sembarangan atau main diinjek, begitu aku. Pokoknya bunyi kretek, udah enggak loh. Tenang, diulur nah gitu. Nah, terus sampai pasien ini tertidur, tenang. Bisa benar-benar lega katanya. Apa? Seger, fresh. Setelah berapa saat, saudara, kasih Tuhan, dia kan mesti dibangunin dong orang tidur kan. Dibanguninnya juga, saudara, kasih Tuhan, bukannya dibangun pegang, times up, enggak, saudara. Dia pakai triangle kayak gitu kecil, dideketin ke kupingnya. Ting. Ting. Jadi bangunnya pelan-pelan. Tapi saya rasa juga gini. Ting. Supaya nggak ada kaget, saudaraku. Kalau ting doang, kan aja dia ting-tong di sini, jadi tek-tek, saudaraku, ya enggak. Begitu bangun, katanya sudah segar. Kenapa? Tubuhnya udah segar, jiwanya udah segar, matanya udah segar. Itu kesegaran cuma terjadi di jiwa. Tuhan bilang, kamu harus lahir di dalam roh. Kapan waktu kita dilahirkan? Kapan waktu kita disegarkan roh? Kapan waktu kita disegarkan oleh roh? Waktu kita mengatakan seperti ini.
di dalam roh, membiarkan roh kita terus berhubungan dengan Tuhan, disitulah kelahiran baru terjadi. Disitulah kutub tubuh dihancurkan. Disitulah saudara tidak perlu bimbang dan ragu. Apapun yang menjadi penyakit keturunan daripada orang tua, daripada keturunan di atas, di situ kutub tubuh keturunan ketiga dan keempat dipatahkan. Sifat amarah, kejengkelan, perkawinan cerai, kawin cerai, alkohol, sakit penyakit, kegilaan, ketakutan, nasib. Waktu kita berada dilahirkan kembali di dalam roh, selalu roh kita berhubungan dengan Bapa, selalu roh kita berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi satu yang menyatu di tempat ini, saudara kasih Tuhan. Kutub jiwa dipatahkan, keturunan ketiga dan keempat. Saudara dan saya punya satu jaminan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Saudara, untuk anak-anak saudara, saudara sering pikir, untuk anak-anak saudara memberikan sekolah yang baik. Sekolahan yang ada di Amerika saat ini, saudara kasih Tuhan, itu adalah sekolah-sekolah yang membiarkan anak-anak untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Menurut saudara itu benar atau tidak? Biarin dia berkembang dengan sebebas-bebasnya, dengan caranya dia kasih freedom. Menurut saudara itu benar atau tidak? Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang tidak benar? Siapa yang tidak mengerti pertanyaan saya? Saudaraku, pendidikan di Amerika, saudara kasih Tuhan, memberikan anak-anak berkembang dengan sebebas-bebasnya, saudara kasih Tuhan. In terms of dia mengekspresikan, saudara kasih Tuhan, oke, dia jadi berani ngomong. Dia daripada dia mungkin nggak senangnya matematik, dia senangnya art, jadi dia boleh ambil art, nggak apa-apa, silahkan boleh. Itu dari sisi itu benar. Tetapi kalau kebablasan, dia mempunyai jiwa yang terserah, dia mau sebebas-bebasnya, itu sesuatu yang salah. Karena firman Tuhan katakan, waktu kita, saudara kasih Tuhan, kita membiarkan anak sebebas-bebasnya, history yang ada di dalam orang tua kita, yang terjadi di atas kita, keturunan di atas kita, akan terulang kepada kita dan terulang kepada anak kita. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Anak juga harus lahir baru di dalam roh. Ini saudara. Makanya kenapa saudara kasih Tuhan, kita sangat perlu namanya anak-anak kecil masih di dalam sekolah minggu, saudara kasih Tuhan. Anak-anak remaja, saudara kasih Tuhan. Bukan, udah gak apa-apa dia jangan sebebas-bebasnya, dia mau ngapain itu saudara. Gak bisa. Tuhan Yesus sendiri katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara udah seumur berapa sekalipun, saudara udah umur 70, saudara umur 50, saudara umur 30, saudara masih anak muda, saudara masih sekolah, saudara masih anak kecil, semuanya harus dilahirkan kembali. Kita harus punya satu kehidupan di dalam roh, dilahirkan di dalam roh. Segala sesuatu dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, tantangan, keadaan, masalah, problema yang terjadi, yang saudara harus lakukan, saudara lahir kembali, bukan khawatir adanya di situ. Masa depan gue gimana ya, masa depan gue gimana, keuangan gue gimana, ada di situ, ada di jiwa saudara. Tidak tenang hidup, tidak tenang semua serba takut. Tapi waktu saudara dilahirkan kembali, saudara, apapun tantangan, name it, apapun yang sedang saudara hadapi, saudara meresponi dengan ku menyerah